warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nabila Azamutia, kelas 7.6, NPM saya 2355202289. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang persiapan dataset praktikum saya mengenai analisis dan klasifikasi gambar menggunakan Convolutional Neural Network atau CNN. Jadi, kalian tuh pasti dulu udah install Orange dan add on image analytics-nya. Sebelum itu, kalian persiapkan dulu dataset hewannya. Saya punya di sini ada, ya, saya telah unduh. Masing-masing binatang ini ada burung, kucing, anjing. Nah, saya download binatang ini ada 12 di dalamnya, boleh lebih, minimal 10. Jadi, untuk menentukan label kelas secara otomatis. Ya, bila kalian sudah install image analytics-nya, ini menggunakan internet ya, teman-teman, untuk install ini. Nah, kita lanjut saja, kita import image-nya. Nah, fungsinya apa sih? Jadi, dia ini untuk mengimpor koleksi gambar pada setiap gambarnya gitu. Dua kali. Nah, kita cari foldernya yang tadi saya menyimpannya namanya dataset hewan. Kita select. Lalu muncul 3 kategori sih. Selanjutnya kita tarik, kita hubungkan kembali di image analytics, namanya image blending. Cuma saya menggunakan cara cepat gitu. Nah, image blending ini fungsinya yaitu untuk mengubah data gambar pixel menjadi representasi numerik. Kita klik 2 kali. Blendernya Inception P3 ya. Di sini ada banyak, kalian pilihnya ini. Terus kita hubungkan kembali di data sentuhan. Data sentuhan itu di mana ya? Dia terletak di transform widgetnya. Fungsinya itu untuk membagi dataset, menguji performa model yang belum pernah kita lihat sebelumnya gitu. Kita ketik 2 kali. Sampling type-nya itu 80%, instances-nya 1, number of subset-nya 10, subset-nya 1. Kita checklist, replicable deterministic-nya sampling. Kita checklist lagi, strategy sample where possible. Ada sampel data. Terus kita tarik kembali neural network-nya. Jadi fungsinya itu untuk model ini mengenali fitur yang membedakan binatang antara anjing, kucing, burung, dan neural network ini. Lanjut kita tarik kembali data samplernya. Nah, neural network terletak di mana sih? Dia kan di model. Kalian bisa langsung cari aja. Ini dia. Jadi kita tarik. Ini prediction. Fungsi prediction untuk menerapkan model untuk menghasilkan prediksi pada kelas. Kita lanjut ke conclusion matrix. Terletaknya di mana ya dia? Ada di evaluate. Kalian bisa cari di sini. Nih, prediction dan conclusion matrix. Buat teman-teman yang belum tahu, kalau ini putus berarti ada salah satu yang belum terhubung. Nah, kita yang neural network ke prediction. Yang kamu proses, nah udah gak putus lagi kan? Terus kita lihat hasil akhirnya di image viewer. Tentang kategorinya apa aja gitu. Nah, lihat di gambar-gambar yang telah saya unduh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan setelah praktikum. Pertanyaan tersebut adalah dari analis berikut berdasarkan alur kerja dan hasil.
Yang pertama, jelaskan perbedaan mendasar antara dataset training atau data latih dan dataset tes atau data uji dalam konteks praktikum. Ini mengapa penting untuk memisahkan kedua dataset tersebut? Jawabannya, dataset training ini adalah bagian data yang digunakan untuk melatih model machine learning. Misalnya, jika kita praktikum melibatkan klasifikasi gambar, model akan melihat ribuan gambar berlabel untuk belajar mengenali pola seperti bentuk atau warna. Sedangkan dataset, ini adalah bagian data terpisah yang digunakan untuk mengevaluasi performa model. Setelah pelatihan selesai, evaluasi dilakukan dengan metrik yang seperti akurasi, precision, atau recall untuk mengukur seberapa baik model memprediksi pada data yang tidak kita ketahui. Mengapa penting? Ya, untuk memisahkan kedua dataset, alasan utamanya yaitu menghindar overthink. Jika model dilatih dan diuji pada data yang sama, dia mungkin tampak sempurna, misalnya akurasi 100%, karena hanya mengingat pola spesifik dari data tersebut, namun pada data baru, performanya bisa jadi buruk. Selanjutnya, evaluasi yang adil dan realistis. Dataset memberikan estimasi yang tidak biasa terhadap kemampuan model di dunia nyata, di mana data baru selalu muncul. Yang terakhir, praktik standar dalam machine learning. Pemisahannya biasanya 70-80% training, 20-30, dan mencegah data legal di mana informasi dari tes set bocor ke training, yang bisa menjadi evaluasi tidak valid. Yang kedua, sebutkan 3 widget utama yang Anda gunakan dalam proses pemodelan CNN atau ekstraksi fitur, pelatihan, dan pengujian. Jelaskan fungsi spesifik masing-masing widget dalam alur kerjaan saya. Jawabannya, pertama, image embedding atau untuk ekstraksi fitur. Widget ini bertugas mengekstrak fitur-fitur penting dari gambar input seperti tepi, tekstur, atau pola kompleks, menggunakan lapisan konvolusi dan polling dalam CNN. Dalam alur kerja, ia mengubah data gambar mentah atau misalnya dataset gambar berlabel menjadi representasi vektor numerik yang lebih ringkas dan bermaksud. Mempersiapkan data tahap pelatihan. Selanjutnya, neural network atau untuk pelatihan. Widget ini menginterasi proses pelatihan selama beberapa epoch, memungkinkan model belajar pola dari data latih untuk memprediksi label, misalnya mengklasifikasi objek dalam gambar, sambil memantau metrik seperti akurasi training untuk menghindari underfitting atau overfitting. Terakhir, tes dan skor untuk penguji. Widget ini mengevaluasi performa model CNN yang telah dilatih dengan menggunakan dataset tes yang terpisah tanpa melibatkan data training. Sebenarnya data ini berfungsi memastikan generasi model ke data baru, mendeteksi masalah seperti overfitting atau akurasi tes jauh lebih rendah dari training, dan memberikan wawasan untuk penyesuaian tuning hypermeter atau augmentasi data. Baik, soal yang ketiga. Berdasarkan hasil confusion matrix, berapakah akurasi keseluruhan model yang didapatkan? Manakah kelas hewan yang paling baik diprediksi oleh model? Dan kelas mana yang paling sering salah diprediksi bila ada? Jawaban dari saya, yang pertama itu akurasi keseluruhan model itu confusion matrix-nya menunjukkan birds, cats, dogs, itu semuanya benar 100%. Total sampelnya 29. Kenapa 29? Ya karena saya total dari folder dataset pada hewan itu ada 36. Jadi per hewan itu saya mempunyai gambar yaitu 12. Akurasinya prediksi dibagi total sampel 29 bagi 29, hasilnya 1 sama dengan 100%. Jadi plus hewan yang paling baik diprediksi itu semuanya benar, 100%. Birds, cat, dogs. Semua kelas diprediksi dengan sangat baik, akurasinya pun sempurna. Soal yang keempat, apa peran convolutional neural network atau CNN pada widget image embedding? Mengapa tidak melatih CNN dari awal dengan hanya 36 gambar? Jawabannya, widget image embedding menggunakan CNN yang sudah dilatih sebelum trainer CNN untuk menjadi alat ekstraksi fitur otomatis. CNN di dalam widget ini tidak dilatih ulang, tetapi digunakan untuk mengekstraksi ciri khas dari gambar seperti bentuk, tekstur, warna, pola, tepi, objek, dan fitur visual tingkat tinggi.
Jadi pada CNN tersebut itu sudah dilatih pada dataset raksasa seperti ImageNet. Totalnya ada 14 juta gambar, sehingga sudah sangat mahir mengenali pola umum dalam gambar. Widget image embedding ini mengubah gambar menjadi vektor fitur numerik atau embedding, misalkan 2048 dimensi yang kemudian dikirim ke algoritma machine learning, misalnya neural network, logistic regression, CPM, untuk dilatih sebagai classifier. Dengan kata lain, CNN berperan sebagai pembuat fitur otomatis sangat kuat, bukan yang dilatih dari awal. Kesimpulan singkatnya, peran CNN pada image embedding ini menjadi ekstraktor fitur otomatis dari gambar, tidak dilatih ulang cukup digunakan untuk menghasilkan embedding, membawa pengetahuan dari jutaan gambar ImageNet ke dataset Anda. Jadi, mengapa tidak melatih CNN dari awal dengan hanya 36 gambar? Ya, karena dataset hanya 36 gambar itu terlalu kecil. CNN itu butuh ribuan juta data, risiko overfitting ekstrim, trainingnya sangat berat dan untuk komputer biasa. Yang terakhir itu ada transfer learning lebih efektif, cepat, dan akurat. Sekian dari penjelasan mengenai analisis pada CNN. Pada Orange Meaning, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.